Kalau buat saya belajar itu seumur hidup dan sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Sedap Gitu. banget. Yo, what's up yo, wadidaw kacau. Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial. Kalau hari ini gua agak keren ya. Ini bajunya di endorse sama Roas Rockin Style. Oke, kunjungin aja IG-nya. Nih ada di sini ya. Teman-teman, hari ini kita spesial mendatangi seorang general manager perempuan, cantik, keren, pinter banget. Ikut Papi Bayu yuk. Ibu Lia. Oke, selamat di siang Ibu, ya kan ya. Siang Papi Bayu. Teman-teman penonton podcast Papi Bayu, Ibu Lia ini ngeri pokoknya. Ya, cantik, pinter, keren lah. Ibu Lia ini General Manager Larissa Aesthetic Center. Yes. Membawahi 40 outlet. Ada 40 outlet, bener. Perempuan canggih Wonder Woman. Ya, Bu. Oke. Ya. Ibu, kenapa Bu? Milihnya masuk ke dunia kecantikan? Wow. Pilihnya Apa karena cantik ya Bu? dunia kecantikan gitu ya, ke dunia kegantengan gitu. Iya, baik. Oh iya, itu kenapa ya? Kok kenapa dunia kecantikan gak kegantengan gitu ya? ya? Padahal kan ada cowok juga yang ke situ ya. Ada, Saya juga ada. sih Bu. Boleh loh ya. Boleh nanti ya, boleh. Jadi kalau yang pertama sebenarnya hidup itu pilihan gitu ya, Papi ya. Jadi yang pertama saya mengawalinya dulu dari broadcasting sebenarnya. Broadcasting? Jadi dari broadcasting, kebetulan saya lulusan psikologi. Oke. Kemudian saya tidak langsung bekerja di dunia HR. Oh. Jadi saya langsung bekerjanya di broadcasting, jadi penyiar selama 8 tahun. Penyiar Bu dulunya Bu? Iya bener banget. Oh ampun, saya yang belajar lah gitu. Ternyata banyak bekas penyiar yang sukses ya. Keren. Iya. Amin. Penyiar di mana dulu Bu? Saya di Global FM, kemudian di EMC, sama di Jogja TV. Alah, Jogja sempit ya, tapi ya. Keren. Nah, ceritanya itulah hidup gitu. Dan hidup terus berproses. Ketika saya di dunia penyiar, kemudian saya tertarik lagi untuk balik dunia HR. Oke. Gitu, yang mungkin juga menjadi passion saya waktu kuliah juga di psikologi. Nah, habis dari situ kemudian ada dunia wedding organizer juga yang sempat saya tekuni. Jadi itu juga merupakan bekal buat saya mengorganize sebuah organisasi. Siap. Aja sampai saya sekarang kelola. masih Bu? Enggak. Oh, wedding Kan aja saya karena kelola udah, langsung. Wedding Apalagi aja kamu gitu ya. apalagi kamu gitu. Nah, Siap. kemudian dari situ tapi ada peluang di Larissa Aesthetic Center. Oke. Nah, memang Aesthetic Center Larissa ini mengubah diri saya banget gitu. Jadi the first yang mesti berubah adalah diri kita, gitu ya. Jadi waktu di Larissa itu saya mengawali karir di manajer operasional. Pertama masuk Larissa, langsung manajer operasional. Iya betul. Waktu itu vakansinya memang ada di sana. Dan kebetulan dari beberapa job spesifikasi serta kompetensi itu saya masuk. Gitu. Dan itu juga tidak mulus begitu saja. Keep going, terus belajar, itu yang saya rasa menjadi salah satu bekal. Siap. Sampai kemudian ada beberapa departemen juga yang kemudian saya sempat di dalamnya. Jadi kalau di dunia HR tuh namanya job enlargement dan job enrichment. Jadi sempat ke marketing, sempat juga ada di keuangan. Berarti sempat muter. Iya, betul. Dan ternyata itulah kalau di dalam sebuah pekerjaan ataupun bisnis buat kaula muda sekarang, jadi jangan cepat menyerah, jangan putus asa gitu.
semua mesti dinikmati gitu, enjoy aja dan pada akhirnya ya membawa jabatan ke sekarang di general manager ini Papi Siap Bayu siap siap gitu. siap. Berarti sempat di marketing juga. Bener. Akhirnya ya jadi pimpinannya gitu ya, Jadi Bu, ya? generalis waktu itu. Menguasai semua bidang Iya, dulu ya, Bu, betul, ya? betul, Siap betul, siap betul. siap. Dan Mhm Larissa Aesthetic Center ini mhm cukup hebat gitu ya. mhm. Berdiri tahun 1984 dan Oh, kita ahlinya jerawat sejak tahun itu. 1984. Bener, Ini asli betul. Jogja ya, Bu, perusahaannya, Betul, Bu, ya? asli Jogja. Dan Mmm, salah satu keunggulan kami mhm. aman, alami untuk jangka Nah, panjang. itu, Bu, memang yang Jadi banyak diomongin, Bu. iya, benar-benar Tanpa tuh, kimia katanya ya, Bu, ya? tanpa kimia. Jadi kalau, sahabat atau kaula muda Mhm semuanya, mungkin juga yang moms mhm gitu mhm ya, mhm. womanpreneur ataupun Mhm Anda mhm. wanita pebisnis dan Anda takut untuk efek jangka panjang, Mhm maka mhm. kami menyediakan layanan itu. Mmm. Dari buah asli, Kak. Mhm mhm. Nanti, Kakak juga bisa ke gerai tuh, Siap siap. ngelihat ada buah stroberi, Mhm. ada buah alpukat, Mhm. ada juga blueberry, Heeh dan heeh. itu dibuat fresh. Mhm. Jadi setelah, pelanggan atau customer itu konsultasi dokter, Mhm. dokter akan menyarankan perawatan terbaik sesuai jenis kulit. Siap Dan siap. itu buah-buah baru disediakan. Oh gitu. Gitu, Kak. Fresh jadi bener? Iya, cobain nanti ya. Wah mantap ya. Keren keren Mantep keren keren gitu. keren keren. Dan Mhm. udah terbukti itu Mhm mhm tadi. mhm. Jadi kami punya ya jutaan masyarakat pelanggan Heeh heeh. sesuai visi misi Larissa. Mau merawat jutaan masyarakat Indonesia dengan bahan alami Mmm. dan dengan perawatan teknologi yang terjangkau. Siap siap Itu visi siap siap tuh misinya. buat cewek-cewek yang mau Cowok cantik juga boleh. dan sehat kayak Ibu. Cowok juga boleh loh Oh iya ya. cowok juga Ya. boleh, yang nanggung juga boleh ya, Bu? Oke, oke. Siap siap siap. Iya. Nah, ini kan pas masuk ke masa pandemi ya, Bu, ya? Mhm, bener, Apa bener. namanya, Mhm, kita juga harus ada aturan social distancing, physical yap, distancing, dan segala macam. mhm, Sedangkan namanya klinik kecantikan itu kan pasti megang, nggak mungkin nggak. bener sekali, Nah, betul. gimana caranya Larissa untuk meyakinkan ke pelanggan agar Iya, tetap datang? baik. Mhm Ya, jadi yang pertama mhm adalah kita tentu pasti tetap mematuhi yang namanya protokoler kesehatan. mhm 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 Jadi dari mulai fisikal atau social distancing kami sudah mhm menjaga. mhm Lalu bagaimana sterilitas dan higienitas. Jadi sejak, pelanggan, customer ataupun pasien masuk, mhm kami sudah melakukan cuci tangan itu wajib, mhm mhm ya. mhm mhm. Kemudian juga sebelum masuk kami melakukan cek suhu. Cek suhu, siap. Ya, nah Mhm. ketika suhunya dalam batas tertentu ya berarti tidak boleh masuk. Heeh heeh Nah, heeh heeh. ketika suhunya itu sesuai dengan, protokol kesehatan maka baru boleh masuk. Monggo gitu ya. Monggo. Itu pun sama dengan, terapis-terapisnya ya, Bu, ya? Betul, jadi itu tahapan untuk customer atau pasien. Mhm. Nah, habis itu konsultasi dengan dokter. Dan Mmm. itu pun dengan jarak tempat duduknya juga kita atur. Mhm. Kemudian juga kami memakai face shield pada saat Mhm konsultasi. mhm. Masker itu juga pasti dan pelanggan pun kami punya anjuran untuk kawasan kami juga mesti pakai masker, Kak. Siap Begitu. siap siap Nah, siap. untuk proses-proses alat dan lain sebagainya, Mhm. Larissa mengutamakan juga sterilitas, higienitas. Mhm Jadi mhm. kami juga satu-satunya klinik di Indonesia yang sudah bersertifikat ISO 9001. Canggih Jadi kan? ada manajemen mutunya. Jadi sahabat muda nggak perlu khawatir buat ke Larissa. Oh, siap Nah, siap. untuk di terapisnya sendiri, Mhm. kami juga memakai protokoler kesehatan. Ya, Mmm. dari face shield, Mhm. masker, kemudian ada untuk yang dipakai bajunya sekali pakai, gitu. Oh, Kemudian pakai shower cap, handscoon, itu wajib, siap. Tapi gitu. nggak mengubah harga ya, Bu, ya? Tidak. Nah, itu yang menariknya ya, Kak, Siap ya. siap siap, Di heeh. masa pandemi ini kita mesti menarik, Heeh sesuatu heeh yang buat pelanggan itu tetap datang, heeh. tidak khawatir, tetap menjalankan protokoler kesehatan Mmm. gitu. Kemudian yang pasti adalah mesti sehat juga karyawannya, Mhm pelanggannya, jadi mhm. semuanya sehat dan Siap mereka tetap siap. aman, tidak takut untuk kembali lagi. Siap siap Sebenarnya kalau siap. mengenai itu nanti ada strateginya juga, Oh Kak. gitu, Jadi gimana strateginya kami gimana? pun juga, untuk pelanggan yang akan ke Larissa, Heeh, itu juga melalui reservasi. Karena kami, oke. dalam
kuota tertentu yang bisa kita layani selama pandemi ini. Heeh. Betul, selama pandemi ini. Karena apa? Supaya juga sosial atau physical distancing itu Mhm. tetap terjaga. Jadi pakai reservasi semua, booking lewat telepon? Kalau yang Betul. walk in datang? Walk-in Heeh. selagi nanti kapasitas kami ada Mhm. dan jarak itu tetap terjaga, kami tetap Masih bisa melayani. ya? Siap. Namun kami banyak menganjurkan dan Mhm. kami edukasi untuk melalui reservasi. Telepon dulu ya, Bu, ya? Betul, Kan nomor karena teleponnya ada di sini nih. iya, Kak. Mau nomor telepon Ibu Lia apa Larissa? Oh gitu ya. Karena Siap nanti siap, heeh. untuk, bed pun kami sterilkan. Oke oke. Semua bahan yang dipakai itu juga sekali pakai. Sekali pakai Jadi ya? itu yang menyamankan dan mengapa harus reservasi. Supaya Mhm. tadi physical distancing tetap terjaga, Mhm mhm mhm. kami juga mensterilkan tempat, peralatan, Mhm mhm. kemudian, beautician atau terapis kami, dokter kami pun juga memakai peralatan yang sekali pakai pada saat melakukan perawatan. Siap Itu siap salah siap. satunya seperti itu. Oke. Terus, Mhm. masuk ke dunia digital juga, Bu? Masuk Masuk masuk. ya? Ya, Heeh. betul. Jadi strategi kami di Mhm dalam, marketing mhm ataupun operasional selama pandemi ini ada strategi offline dan online, Kak. mhm mhm Jadi untuk offline-nya, kami tetap melayani untuk pembelian produk, mhm lalu kami juga menyediakan perawatan bagi pelanggan yang tidak bisa untuk jangka waktunya panjang perawatan. Itu bisa dibawa pulang, dibeli mhm setelah mhm konsultasi dengan dokter. Jadi ada namanya facial home kit mhm dan mhm hair mhm. home kit gitu. Siap. Dan kemudian juga kami melakukan pelayanan melalui delivery order. Jadi ada nomor-nomor di 40 outlet tadi yang Heeh. melayani on call. Ketika pelanggan sudah menjadi member. Oh. Harus konsultasi dulu Heeh karena kita heeh. klinik di bawah pengawasan dinas kesehatan. Jadi wajib ditaati gitu ya. Siap. Nah, kemudian yang kedua, kami juga melakukan strategi online lainnya. Mhm Yakni apa? Contoh, untuk bisa konsultasi mhm dengan tenaga medis kami, mhm. dokter, itu kami menyediakan layanan konsultasi online. Jadi Mmm. cukup masuk di www.larissa.co.id, pilih konsultasi dokter. Maka Oke. rekan-rekan dokter di outlet-outlet yang tersedia akan membantu pelanggan dimanapun berada untuk konsultasi, Konsultasi. Kalau gitu. yang apa, Mhm, layanan di rumah home serving gitu, kami ap tidak belum melakukan, ya? betul. Karena alat-alatnya pun semuanya di Betul, betul betul dan betul. yang paling kita jaga ini Kak, Mhm. adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Mmm. Ketika kita akan home care, ada Mhm banyak hal ketika kita keluar yang tidak bisa kita kendalikan. mhm mhm. Sterilitasnya, higienitasnya, kalau Mmm, di gerai, kami bisa kendalikan sterilitas dan higienitas itu, mantap. gitu Jadi Kak. diferensiasinya jelas kenapa makanya bisa bertahan dari 84 ya, Bu, ya? Betul betul Alami, betul. sehat, tanpa ada segala macamnya Bener dipikirin banget ya, bener. Bu, ya? Dan yang pasti adalah disertai doa. Kita memang Siap 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 tidak siap. bisa, menampilkan Mhm kekuatan doa di mhm. masa pandemi ini ya, Mhm Kak. mhm mhm mhm. Dan tentu juga support para karyawan, Mmm, mhm mhm. semuanya tanpa terkecuali. Siap. Karena mereka juga memiliki Larissa, mereka saling menjaga untuk sehat Mhm gitu mhm. ya, itu juga paling penting gitu. Mhm 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 mhm. Siap, Ibu. Ini kan tadi sudah, mhm. apa namanya, perjalanan karir Ibu dari awal sampai jadi seorang general Iya, manager, terus sudah oke. bahas Larissa. Nah, eee, pernah nggak, Bu, ngalamin suatu kegagalan Mmm. buat Ibu deh? Asik, ini ngomongin kegagalan gitu ya. Iya, Karena kan orang sukses katanya kan berkali-kali jatuh, bayi aja untuk bisa, berjalan itu berdiri, harus heeh, bener. 367 kali jatuh dulu. Begitu Iya, ya, nah masa sih baiklah. ibu langsung toto, "Del!" gitu kan, Iya, gimana, Bu? Mhm. itu jalan tol aja kadang ada rest area ya. Yes, betul. Iya, ketika kita naik terus gitu ya nggak Betul seru. betul betul. Iya tentu ada deh Kak, Heeh, ketika kita gagal, cuman bagaimana kita memaknai mhm, sebuah kegagalan itu. mhm, Jadi sebuah kegagalan itu bisa dimaknai sebuah proses mhm, untuk kita bisa bangkit kembali. Untuk kita ternyata menyadari bahwa kita punya kekuatan pada mhm, saat kita gagal, kan mhm, gitu. mhm, Menurut para bijak itu kan mengatakan bahwa setiap orang tentu, mereka akan mengalami sebuah kegagalan dan yang penting mhm. bagaimana mereka bangkit lagi dari sebuah kegagalan, gitu. Siap siap. Apapun gitu. Kalau, saya bilang
kekuatan pikir itu paling penting sih, Kak. Jadi ada buku yang saya pernah baca tuh namanya Quantum Leap. Di mana mungkin itu adalah mimpi saya 10 tahun lalu ketika saya ingin sekolah di S2 gitu. Dan ketika kita punya kekuatan pikir, kemudian kita menemukan perusahaan yang support kita untuk maju. Di Larissa ini saya memperoleh support gitu. Dan pada saat sekarang saya sudah mau tesis gitu. Jadi itulah kekuatan berpikir. Waktu itu apa gagal yang saya alami? Waktu itu karena saya sekolah, kemudian saya tidak ambil beasiswa sekolah untuk jadi psikolog karena ayah saya sakit dan saya mesti bekerja. Jadi pagi saya siaran, sore nanti saya kerja di tempat lain. Akhirnya mimpi itu menjadi buat saya tertunda untuk bisa sekolah lagi. Nah, ternyata kekuatan pikir tadi, what you think, what you get gitu ya kata Tony Robbins. Jadi saya berpikir untuk saya bisa gitu dan itu menjadi suatu refleksi diri. Kemudian kita bisa melihat kekuatan kita, ternyata kita bisa apapun dan terus melangkah gitu. Mantap aja, sekali. Kak. Itu poin tadi tuh. Bukan nggak pernah jatuh, tapi gimana saat jatuh bangkit. Betul. Ya, kayak petinju Muhammad Ali, setahu saya juga doanya pas mau naik ring, bukannya jangan sampai kepukul, tapi gimana caranya kita bisa mukul telak gitu lah intinya. Kalau kepukul udah pasti kepukul. Jatuh pasti jatuh, tapi bangkit laginya itu ya Bu ya. Bener. Keren banget ya Ibu lama-lama ya. Dan itu kadang yang menjadi ini ya Kak, setelah sekian tahun kadang kita merefleksi diri, kalau aku menyebutnya adalah itulah star of you gitu. Jadi setiap orang, siapapun itu, dimanapun itu, bagaimanapun itu, kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Mantap. Dan temukan sesuatu yang unik pada diri kita. Gitu aja Kak. Siap. Kita tidak bisa menjadi siapapun, terlahir di mana dan kapan. Tapi percayalah bahwa setiap proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Cakep sekali. Oke, lanjutin itu Bu. Asik. Apa tadi star of you tadi ya Bu ya? Benar. Menurut Ibu, seorang bintang itu ditemukan atau dicetak? Baik, ya. Ditemukan atau dicetak gitu. Dilatih gitu ya Bu ya? Iya. Jadi kalau pendapat saya, setiap orang itu adalah star untuk hidupnya masing-masing. Jadi tidak harus menjadi siapapun. Jadilah the best version of you. Asik. Apapun diri Anda, apakah Anda menjadi sales, apakah Anda menjadi ibu rumah tangga, apakah Anda bekerja sebagai wanita karir, Anda sekolah, menekuni itu, teruslah bertekun. Bertekun dalam usaha, dalam doa, dan yang pasti ya untuk menjadi star of you, pengalaman saya itu ada 4 tips Kak. Yang pertama itu adalah tentukan talenta Anda. Carilah passion Anda di mana. Yang kedua, belajarlah. Upgrade diri. Apapun passion Anda, temukan kapasitas diri Anda yang paling unik. Carilah kelebihan, bukan kekurangannya. Gitu. Kemudian yang ketiga, upgrade diri. Teruslah belajar. Supaya kita tuh relevan. Apapun pekerjaan, apapun yang kita tekuni. Menjadi ibu rumah tangga pun, saat ini untuk menjadi ibu rumah tangga yang relevan nih di pandemi ini juga banyak hal yang baru loh Kak yang dipelajari. Contoh, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang terbaik relevan saat ini. Karena mendampingi putra-putrinya saat daring gitu kan Kak. Belajar online. Yes, begitupun kalau kita sebagai entrepreneur, sebagai sales, sebagai manajer, sebagai apapun, upgrade diri itu adalah tanya manfaatnya untuk diri. Dan ruginya buat saya kalau saya nggak ngelakuin ini gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, nggak ada pengorbanan yang sia-sia. Betul Kak ya. Oke. Gue jatuh cinta lagi gue ya. Keren banget. Makanya main yang jauh ya kan, banyak orang keren kayak Ibu di luar. Iya. Top. Karena pernah jatuh tadi. Siap. Itu Bu, tadi apa terakhir Bu tadi bilang Bu? Apa? Nggak ada yang sia-sia ya, bahwa pengorbanan itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin seolah kita udah kayak nyerah. Siap. Gitu, kayak udah bendera putih gitu ya. Tetapi percayalah tadi yang saya katakan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau buat saya, belajar itu seumur hidup dan sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Sedap banget. Bu, Iya. tadi Ibu bilang tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Untuk mencapai kesuksesan pun harus ada yang dikorbankan. Yes.
ya Bu ya. betul. Seberapa besar harga yang sudah Ibu bayar Baik, untuk kesuksesan Ibu sekarang? Iya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, begitu kan Kak. Jadi Everything is berdoa, possible. benar, berdoa, berusaha, carilah opportunity, kemudian take a risk. Dan saya biasa untuk mengambil resiko serta tanggung jawab pribadi. Apapun, tidak hanya ngomongin dalam dunia pekerjaan, dalam dunia berkeluarga, kemudian bersosial, ataupun kita punya unit-unit lain yang akan kita menjadi profesional atau spesialis, yaitu ambil tanggung jawab pribadi, kemudian take a risk, kemudian punya visi dan didoakan. Gitu. Doakan, udah itu paling penting Kak. Saya jadi merasa kecil gitu. Enggak lah, juga hebat Keren ya. banget. Oke Bu Lia, udah banyak kesuksesan yang Ibu dapat dan lain-lain. Terus untuk Ibu Lia, mimpi besar Ibu seorang Lia ke depan. Oke, mimpi. Jadi yang pertama, saya punya harapan dan doa ya Kak. Jadi saya pernah bekerja, belajar, dan saat ini saya berada di perusahaan yang luar biasa, puji Tuhan. Baik banget gitu ya, memperhatikan karyawan. Salah satunya apa Kak, kalau saya boleh cerita sedikit gitu ya, di pandemi ini kami tidak ada mem-PHK karyawan. Mantap. Dan bagaimana kami bisa survive tentu bersama-sama. Kami komunikasikan kepada karyawan apa yang bisa membuat kita survive bersama. Maka melibatkan karyawan, berkomunikasi dengan karyawan, memunculkan ide-ide dari karyawan, itu menjadi hebatnya kita bersama. Bukan hebatnya saya. Saya bukan apa-apa tanpa bantuan teman-teman banyak gitu. Relasi-relasi mungkin yang di luar saya kenal, di Larissa ataupun di luar Larissa itu yang menumbuhkan. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan yang terbaik, itu mimpi saya adalah tahun ini, kalau Tuhan izinkan pandemi berlalu, Larissa bisa improve kembali, semakin growth gitu ya Kak ya. Kemudian customer atau pelanggan percaya kembali, mereka juga pulih ekonominya gitu. Kemudian kita boleh membuka cabang tahun ini Kak. Jadi kalau tahun cabang ini, di mana Bu yang belum? Banyak Mas, banyak. Kami ingin membuka juga di luar Jawa. Oh ini 40 masih di Jawa? Iya betul. Banyak menurut Ibu ya? Jawa Timur, yang luar Jawa itu ada Bali, baru di Bali. Jadi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, kemudian ada Serpong gitu. Serpong, BSD? Iya betul, dan itu tadi mimpi saya untuk membawa Larissa tuh semakin besar, dan kita punya banyak cabang. Tuhan izinkan nanti buka di luar Jawa, kemudian kita bisa mempunyai sebuah learning center sendiri. Mantap. Gitu. Amin. Amin Kak, kan gitu nanti ya. keluar pulau terus dong Bu keliling Bu ya. Kan sekarang dari pandemi ini kita udah belajar melalui virtual ya Kak ya. Siap. Boleh Ibu, terakhir deh Bu, pesan-pesan atau quotes buat penonton Papi Bayu. Wow. Dari seorang ibu. Aduh, kalau ngomongin quote banyak banget ya. Tetapi adalah tetap menemukan diri Anda, enjoy pada proses, kemudian Anda get the result. Itu aja. Dan jangan lupa, setiap usaha, karya, barengilah dengan doa. Ya, keren banget. Itu aja ya. Mantap teman-teman. Makanya, lupa ini bajunya di endorse sama Rowan's Rocking Style. Ya teman-teman beli nanti sama Pak Agung, thank you. Terus udah gitu besok kalau muka saya jadi kinclong itu gara-gara Larissa ya. Iya benar. Dan nanti boleh dibuktiin ya. Siap. Buat yang lain ayo ngumpul. Oke teman-teman, kalau masih pengen lagi ngelihat belajar dari mentor-mentor keren banget kayak Bu Lia, jangan lupa subscribe di sini. Ya Bu ya. Tekan bel. Tekan belnya klenteng gitu ya. Kasih komen. Benar. Oke, sampai jumpa lagi di video-video podcast Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Thank you. Keren banget. Terima kasih banyak ya Bu ya. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러
널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍